Ada hal menarik yang sering luput kita sadari. Orang yang paling mudah terganggu biasanya bukan karena hidupnya paling berat, tapi karena pikirannya terlalu sering dikuasai hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Satu komentar, satu tatapan sinis, satu nada bicara yang merendahkan, bisa langsung mengacak-acak suasana hati seharian. Padahal, dunia ini tidak pernah kekurangan pemicu. Yang berubah bukan dunia. Yang berubah adalah siapa yang memegang kendali. Stoikisme punya cara pandang yang sederhana tapi tajam. Hidup memang bisa menyakitkan, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa tidak adil. Tapi kita tidak wajib memberi mereka akses penuh ke pikiran dan reaksi kita. Karena di titik tertentu, kedewasaan itu bukan tentang selalu terlihat kuat, tapi tentang memilih untuk tetap tenang, bahkan ketika batin sedang ribut. Bukan karena tidak merasa apa-apa, melainkan karena kita paham. Energi itu mahal, dan tidak semua hal layak dibayar dengan emosi kita. Lucunya, semakin kamu tenang, semakin ada orang yang merasa perlu menguji. Seolah ketenanganmu dianggap sombong. Padahal seringnya bukan sombong. Cuma, kamu sudah capek hidup di bawah remote control orang lain. Dan di sini kita akan bahas satu persatu cara bersikap tenang seolah tak ada yang mengganggumu. Bukan versi pura-pura kuat, tapi versi yang lebih dewasa. Tenang yang sadar, tenang yang punya batas, tenang yang tetap bergerak. Kita akan mulai dari kebiasaan sederhana yang kelihatannya sepele, tapi efeknya brutal. Mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Lalu kita masuk ke cara menghadapi komentar orang, menyiapkan mental untuk kemungkinan terburuk, sampai cara menjalani hidup lebih sederhana agar pikiran tidak terus penuh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Dengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Pernah nggak kamu masuk ke sebuah situasi dan rasanya semua orang seperti berlomba jadi yang paling benar? Suara meninggi sedikit, kalimat makin tajam, dan yang paling capek biasanya bukan mereka yang bicara, tapi kamu yang ada di tengah-tengahnya. Di momen seperti itu, ada satu sikap yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya sangat kuat. Kamu memilih untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu nggak punya jawaban, tapi karena kamu sadar nggak semua hal pantas ditanggapi. Stoikisme punya cara pandang yang dingin tapi masuk akal. Ketenangan bukan berarti tidak punya emosi. Ketenangan itu berarti emosi tidak kamu jadikan pengemudi. Kamu tetap merasa, tapi kamu yang pegang setir. Dan menariknya, psikologi juga sejalan dengan itu. Ada istilah yang cukup terkenal, active listening. Mendengar yang benar bukan sekadar diam, tapi mendengar dengan niat memahami, bukan menunggu giliran menyerang balik. Ini bukan pasif, ini kontrol diri. Karena kalau kita jujur, banyak orang bicara bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mempertahankan harga diri. Mereka takut terlihat bodoh, takut enggak dianggap, takut kalah posisi. Jadi kata-kata jadi senjata, dan kadang kita terpancing ikut main di arena yang bahkan bukan milik kita. Biasanya kalau kita lagi diserang komentar pedas, tubuh kita bereaksi duluan. Bahu tegang, dada panas, napas pendek. Itu sinyal yang halus tapi nyata. Ada sesuatu yang nggak beres. Dan di titik itu, orang yang dewasa bukan yang langsung membalas, tapi yang bisa bilang dalam hati, tunggu dulu, ini masalahnya apa? Ini orangnya siapa? Ini penting atau cuman ego yang minta dibela? Karena ada perbedaan besar antara diam karena bijak dan diam karena takut. Kalau kamu diam karena takut konflik, itu bisa jadi berbahaya. Orang lain bisa mengira kamu setuju. Mereka bisa makin menekan, makin menuntut, makin seenaknya. Tapi kalau kamu diam untuk membaca situasi, itu strategi. Kamu sedang mengumpulkan data. Nada bicara, cara mereka menyela, pola kalimatnya, bahkan jeda yang mereka pakai.
Kadang yang paling jujur bukan kata-katanya, tapi cara mereka mengatakannya. Dan ini yang sering enggak disadari orang. Semakin cepat kamu bereaksi, semakin besar peluang kamu salah. Karena kamu bereaksi pada potongan kecil, bukan gambaran utuh. Ada fenomena yang sering kejadian. Misalnya di obrolan kerja, seseorang melempar kalimat, "Kamu kok lama banget sih ngerjainnya?" Kalau kamu buru-buru membalas, kamu mungkin akan defensif. Tapi kalau kamu tahan sebentar dan dengarkan, bisa jadi itu bukan soal kamu lambat. Bisa jadi dia sedang panik karena deadline. Bisa jadi dia sedang tertekan dari atasannya. Atau bisa jadi, dia memang tipe yang suka merendahkan orang supaya merasa lebih tinggi. Kalau kamu langsung membalas, kamu masuk perang emosi. Kalau kamu mendengar dulu, kamu punya pilihan. Dan orang yang punya pilihan biasanya lebih tenang. Ada alasan kenapa orang yang jarang bicara tapi sekali bicara selalu tepat, sering lebih dihormati. Karena dia nggak sibuk membuktikan diri. Dia nggak haus validasi. Dia cukup percaya diri untuk tidak mengisi semua ruang dengan suara. Sementara orang yang bicara terlalu banyak, seringkali bukan karena pinter, tapi karena takut tidak dianggap penting. Itu kenyataan yang pahit, tapi nyata. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan kita harus mendengar dan kapan harus bicara? Dengarkan dulu saat kamu perlu memahami pola. Bicara saat kamu perlu menetapkan batas. Kalimat sederhana seperti, "Aku paham maksudmu, tapi aku nggak nyaman kalau cara ngomongnya seperti itu." Kadang jauh lebih kuat daripada debat panjang yang nggak selesai-selesai. Karena tujuanmu bukan menang. Tujuanmu tetap waras. Dan ini bagian yang lebih sunyi. Bagian yang jarang kita akui. Kadang kita cepat bicara karena kita takut. Takut dianggap lemah. Takut diremehkan. Takut kehilangan kontrol. Padahal orang yang benar-benar kuat nggak perlu terlihat kuat setiap saat. Dia cukup tenang untuk membiarkan orang lain menunjukkan dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu sedang ada di situasi yang membuatmu ingin membela diri mati-matian, coba tahan sebentar, dengarkan lebih lama. Bukan untuk mengalah, tapi untuk melihat jelas. Karena ketenangan yang paling mahal adalah ketenangan yang tetap ada, bahkan ketika orang lain berusaha mengusikmu. Dan sekarang aku lempar ke kamu, buat kita diskusi pelan-pelan. Menurut kamu, selama ini kamu lebih sering bicara karena ingin menjelaskan atau karena ingin membela diri? Poin 2. Jangan biarkan komentar dan sikap orang lain mengendalikan hidupmu. Ada satu momen yang sering terjadi, kamu sudah berusaha tenang, sudah memilih mendengar, sudah menahan diri supaya tidak meledak. Tapi begitu kamu pulang, begitu suasana sepi, satu kalimat orang itu tiba-tiba muncul lagi di kepala. Bukan masalahnya yang besar, tapi efeknya seperti ditarik pelan-pelan dari dalam. Dan di situ kamu mulai sadar, kadang yang paling melelahkan bukan konflik di luar, tapi perang kecil di dalam diri sendiri. Biasanya, komentar orang lain terasa lebih menyakitkan bukan karena kalimatnya tajam, tapi karena kalimat itu menyentuh bagian diri yang memang sudah lama sensitif. Ada luka lama yang belum selesai. Ada rasa nggak cukup yang belum sempat dibereskan. Ada bagian dari diri yang diam-diam masih butuh pengakuan, meskipun kita nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Psikologi menyebut ini reflected appraisal. Sederhananya, kita sering menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita kira orang lain pikirkan tentang kita. Jadi saat seseorang meremehkan, yang terasa bukan cuma omongannya, tapi seolah-olah nilai diri kita ikut digeser. Dan itu menjelaskan kenapa dua orang bisa menerima komentar yang sama, tapi reaksinya berbeda jauh. Orang dengan harga diri yang stabil biasanya bisa menyaring kritik, menilai mana yang berguna, lalu jalan terus. Tapi orang yang harga dirinya sedang rapuh, komentar kecil bisa terasa seperti vonis besar. Di sini aku mau netral dulu. Merasa tersinggung itu bukan bukti kamu lemah. Itu bukti kamu manusia sosial. Kita memang punya kebutuhan dasar untuk diterima.
Ada istilahnya, fear of negative evaluation, rasa takut dinilai buruk. Ini bukan hal aneh. Bahkan secara evolusi, dulu ditolak kelompok itu bisa berarti bahaya nyata. Jadi wajar kalau tubuh dan pikiran kita bereaksi cepat saat merasa dipermalukan. Makanya, kadang sebelum kamu sempat berpikir, tubuhmu sudah lebih dulu menegang, dada sesak, napas pendek, kepala panas. Itu bukan drama, itu sinyal ancaman sosial. Dan masalahnya, otak kita sering memperlakukan ancaman sosial seperti ancaman fisik. Tapi stoikisme punya pengingat yang dingin dan masuk akal. Bukan komentar itu yang melukai, tapi tafsir kita terhadap komentar itu. Kata-kata hanya suara. Yang membuatnya jadi luka adalah ketika kita memberi izin kata itu menetap di pusat batin kita. Sekarang coba kita investigasi pelan-pelan. Kenapa ada komentar yang terdengar seperti saran, tapi rasanya seperti tusukan? Kemungkinannya ada dua. Pertama, memang ada motif tersembunyi dari orangnya. Bisa iri, bisa ingin mengontrol, bisa sekadar ingin merasa lebih tinggi. Ini nyata. Ada orang yang tidak nyaman melihat orang lain bertumbuh, jadi mereka menyamarkan serangan sebagai kepedulian. Kedua, komentar itu sebenarnya biasa saja, tapi kita membacanya lewat ketakutan pribadi. Ini juga nyata. Kadang kita terlalu sering meragukan diri sendiri, jadi kritik kecil terdengar seperti penghancuran total. Di titik ini, kita perlu jujur. Tidak semua komentar pantas dilawan, tapi tidak semua komentar pantas ditelan. Karena ada dua ekstrim yang sama-sama merusak. Kalau kamu menanggapi semua komentar, hidupmu akan dikendalikan oleh opini. Kamu akan lelah. Kamu akan selalu sibuk membuktikan diri. Dan yang lebih bahaya, kamu mulai hidup bukan untuk berkembang, tapi untuk memuaskan penonton. Tapi kalau kamu mengabaikan semuanya dengan dalih, aku nggak peduli, kamu bisa berubah jadi dingin dan kebal. Kamu mungkin terlihat kuat, tapi sebenarnya cuma menutup diri. Itu bukan tenang, itu mati rasa. Yang sehat itu di tengah. Kamu tidak membiarkan komentar menghancurkanmu, tapi kamu tetap cukup terbuka untuk belajar. Misalnya begini, ada orang bilang, kamu kok sensitif banget sih? Kalau kamu langsung marah, kamu kehilangan kendali. Kalau kamu diam sambil menelan sakitnya, kamu menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kamu tenang, kamu bisa tanya balik dalam hati. Ini kritik yang membangun, atau ini cara halus untuk meremehkan? Lalu kamu jawab seperlunya, tegas tanpa drama. Ini yang disebut assertiveness. Jelas, sopan, tapi tidak bisa diinjak. Kalimat seperti, aku paham maksudmu, tapi cara ngomongnya kurang nyaman buatku. Itu sederhana, tapi berwibawa. Dan ada satu hal yang sering jadi kunci. Orang yang benar-benar percaya diri biasanya tidak sibuk membalas komentar. Bukan karena dia tidak punya perasaan, tapi karena dia tidak menggantungkan harga dirinya pada mulut orang. Kadang yang bikin kita terpancing bukan kalimatnya, tapi ketakutan tersembunyi di kepala kita. Kalau aku diam, aku dianggap lemah. Kalau aku nggak jawab, aku kalah. Kalau aku nggak dibela, siapa lagi? Padahal, tidak semua hal butuh pembelaan. Beberapa hal cukup ditinggalkan. Jadi sekarang aku mau ajak kamu ngobrol jujur, pelan-pelan. Kalau hari ini ada komentar yang masih kamu bawa sampai malam, sebenarnya yang kamu takutkan apa? Takut diremehkan? Takut gagal? Atau takut ternyata mereka benar? Karena ketika kamu bisa menjawab itu, kamu mulai mengambil kembali kendali hidupmu. Dan disitulah ketenanganmu jadi nyata. Bukan karena dunia berhenti mengganggu, tapi karena kamu berhenti menyerahkan kendali pada mereka. Poin 3. Bersiaplah untuk menerima kemungkinan terburuk. Setelah kamu belajar menahan diri dari komentar orang, biasanya muncul satu fase yang lebih sunyi. Fase ketika kamu mulai sadar. Yang bikin hidup terasa berat bukan cuma orang lain, tapi ketidakpastian itu sendiri. Karena komentar orang bisa kamu abaikan. Sikap orang bisa kamu atur jaraknya. Tapi hidup punya kebiasaan aneh. Berubah tanpa izin.
Dan di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka kira bersiap untuk kemungkinan terburuk itu pesimis. Seolah-olah kamu sedang mengundang hal buruk datang. Padahal yang kamu lakukan bukan mengundang badai. Kamu cuma menyiapkan payung. Itu bedanya. Dalam stoikisme, ada latihan mental yang terkenal. Membayangkan skenario terburuk dengan sadar. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi supaya saat sesuatu benar-benar terjadi, kamu tidak ambruk hanya karena kaget. Ini bukan cara hidup yang muram. Ini cara hidup yang realistis. Psikologi modern juga punya konsep yang mirip. Salah satunya disebut defensive pessimism. Ini strategi ketika seseorang sengaja memikirkan kemungkinan buruk sebelum kejadian, agar dia bisa menyiapkan langkah dan mengurangi efek panik. Jadi bukan berarti orang itu lemah. Kadang justru itu tanda orangnya sadar bahwa hidup tidak selalu memberi garansi. Coba kita lihat fenomena sederhana. Biasanya kalau kita sedang merasa aman, otak kita suka berbisik. Tenang, nanti juga beres. Tapi kadang itu bukan tenang. Itu penundaan yang disamarkan jadi optimisme. Karena realitanya begini. Banyak hal tidak gagal karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak siap. Kita tidak menyiapkan plan B. Kita tidak menghitung risiko. Kita terlalu percaya semuanya akan berjalan sesuai harapan. Dan lucunya, ini bukan soal kurang pintar. Ini bias manusia yang umum. Ada kecenderungan bernama wishful thinking. Kita memilih percaya pada hal yang membuat hati nyaman, bukan pada hal yang paling mungkin terjadi. Otak memang suka rasa aman. Masalahnya, dunia tidak selalu ikut aturan otak. Sekarang pertanyaannya, kalau kita membayangkan kemungkinan terburuk, apa itu tidak membuat hidup makin cemas? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung caranya. Kalau kamu membayangkan yang buruk tanpa struktur, itu namanya catastrophizing. Otak muter-muter bikin film horor sendiri. Lalu tubuhmu ikut percaya seolah itu nyata. Akhirnya kamu gelisah terus, tidur tidak nyenyak, dan hidupmu habis di skenario yang bahkan belum tentu terjadi. Tapi kalau kamu membayangkan kemungkinan terburuk dengan cara yang jernih, hasilnya berbeda. Kamu tidak panik karena kamu tahu langkahnya. Misalnya, kamu takut kehilangan pekerjaan. Banyak orang berhenti di situ. Takut. Tapi orang yang siap akan lanjut bertanya, kalau itu terjadi, apa yang bisa aku lakukan minggu pertama? Bulan pertama, siapa yang bisa aku hubungi? Skill apa yang harus aku perkuat? Kamu mulai menyusun respon, dan saat kamu punya respon, ketakutan biasanya turun sendiri. Karena ketakutan paling besar itu datang dari satu hal. Merasa tidak punya kendali. Stoikisme mengajarkan pemisahan yang sederhana tapi keras. Kamu tidak mengontrol kejadian, tapi kamu mengontrol responmu. Dan disitulah ketenangan lahir. Ada juga sisi emosional yang jarang kita akui. Kadang kita tidak mau membayangkan skenario buruk karena gengsi. Karena kita ingin terlihat kuat. Karena kita ingin percaya hidup kita baik-baik saja. Tapi jujur saja, hidup tidak peduli citra. Kehilangan bisa datang. Orang bisa berubah. Rencana bisa gagal. Dan kalau kamu tidak pernah melatih diri menerima itu sebagai kemungkinan, kamu akan lebih mudah terseret saat kenyataan menabrak. Tapi menerima kemungkinan terburuk bukan berarti kamu menyerah. Ini penting, karena ada orang yang memakai realistis sebagai alasan untuk tidak berjuang. Itu bukan realistis, itu ketakutan yang diberi nama baru. Yang sehat itu begini, kamu tetap berharap, tapi kamu tidak bergantung pada harapan. Kamu tetap berusaha, tapi kamu tidak menggantungkan ketenanganmu pada hasil. Karena hasil itu liar. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi responmu bisa dilatih. Coba bayangkan kamu sedang menabung. Kamu tidak menabung karena yakin besok akan miskin. Kamu menabung karena kamu sadar hidup bisa berubah. Itu logika yang sama. Dan biasanya,
Orang yang benar-benar siap menghadapi skenario terburuk justru terlihat lebih tenang. Karena dia tidak mudah kaget. Dia tidak mudah runtuh. Dia tidak perlu pura-pura kuat, karena dia memang sudah menyiapkan dirinya. Sekarang aku ajak kamu mikir pelan-pelan, sebagai obrolan yang jujur. Hal terburuk yang kamu takutkan selama ini. Apa? Dan kalau itu benar terjadi, apakah kamu sudah punya satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan? Karena mungkin, ketenangan bukan datang dari hidup yang aman, tapi dari diri yang siap, bahkan saat hidup tidak aman. Poin 4. Jangan takut gagal, karena itulah satu-satunya cara untuk berkembang. Setelah kamu mulai siap menghadapi kemungkinan terburuk, biasanya ada satu kenyataan yang muncul pelan-pelan, yang sebenarnya paling sering kita hindari. Bukan komentar orang, bukan situasi yang sulit, tapi momen ketika kita sadar, kita bisa jatuh karena pilihan kita sendiri. Dan itu yang membuat banyak orang mundur diam-diam. Karena gagal itu bukan cuma soal hasil yang jelek. Gagal itu seperti cermin. Dia memantulkan sesuatu yang tidak selalu enak dilihat. Keterbatasan, kesalahan, kurangnya strategi, atau mungkin ego kita yang selama ini minta terlihat sempurna. Ada satu hal yang perlu kita luruskan dulu secara netral. Takut gagal itu normal. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu punya sesuatu yang kamu anggap penting. Masalahnya, banyak orang tidak berhenti di takut. Mereka membangun rumah di sana. Mereka hidup di sana. Psikologi menyebutnya fear of failure, dan efeknya sering disalahpahami. Dari luar kelihatan seperti malas, padahal di dalam itu mekanisme perlindungan diri. Karena kegagalan terasa seperti dipermalukan, ditertawakan, dianggap tidak berbakat, atau dianggap tidak layak. Disinilah bedanya pola pikir yang membuat seseorang tumbuh, dan pola pikir yang membuat seseorang terjebak. Orang dengan fixed mindset biasanya mengaitkan hasil dengan identitas. Kalau gagal, artinya aku memang nggak mampu. Kalau ditolak, artinya aku memang nggak cukup. Jadi kegagalan bukan dianggap data, tapi dianggap vonis, sedangkan growth mindset melihat kegagalan sebagai informasi. Kalau gagal, artinya strategiku perlu diperbaiki. Kalau ditolak, artinya cara mainku harus naik level. Bukan harga dirinya yang runtuh, tapi metodenya yang disesuaikan. Dan ini penting, karena hidup tidak pernah benar-benar menguji seberapa hebat kamu saat menang. Hidup menguji cara kamu bersikap saat jatuh. Stoikisme memandang kegagalan dengan cara yang tenang. Kamu tidak bisa mengontrol hasil sepenuhnya, tapi kamu bisa mengontrol sikap, proses, dan responmu. Kegagalan tidak otomatis membuatmu hina. Yang membuat seseorang kehilangan martabat adalah ketika dia berhenti hidup hanya demi menghindari rasa malu. Sekarang coba kita lihat realitas sehari-hari. Biasanya kalau kita mau mulai sesuatu, ada suara kecil yang muncul. Kalau gagal gimana? Kalau orang ketawa gimana? Kalau ternyata aku nggak berbakat gimana? Dan yang paling halus, kalau aku sudah coba serius, tapi tetap nggak berhasil, berarti aku benar-benar kalah. Itu yang bikin banyak orang memilih setengah-setengah. Mereka tetap bergerak, tapi tidak sepenuh hati. Bukan karena mereka tidak punya mimpi, tapi karena mereka ingin punya alasan kalau hasilnya buruk. Psikologi menyebut pola ini self-handicapping. Kita sengaja tidak maksimal, supaya kalau gagal, kita bisa bilang, ya wajar, aku juga nggak serius-serius amat. Ini cara ego melindungi diri dari luka yang lebih dalam. Masalahnya, hidup tidak bisa dibohongi terlalu lama. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi batinmu tahu kamu tidak jujur pada kemampuanmu sendiri. Tapi ada sisi lain yang juga perlu dibahas, biar realistis. Tidak semua kegagalan otomatis membuatmu berkembang. Ada kegagalan yang menghancurkan kalau kamu mengulang kesalahan yang sama tanpa refleksi. Ada kegagalan yang bikin kamu makin pahit kalau kamu memakainya untuk menyalahkan dunia. Jadi yang membuat kegagalan berguna bukan peristiwanya, tapi cara kamu memprosesnya. Gagal yang sehat biasanya punya pola yang jelas. Kamu jatuh, kamu tenang, kamu evaluasi, kamu perbaiki strategi.
Kamu coba lagi dengan versi yang lebih rapi. Itu yang membuat seseorang terlihat dewasa. Dia tidak dramatis saat gagal, tapi juga tidak menyangkal. Dia tidak pura-pura kuat, tapi dia tetap bergerak. Contoh yang dekat. Misalnya kamu bikin konten, sudah riset, sudah niat, tapi view-nya kecil. Di situ ada dua jalan. Jalan pertama, kamu menyimpulkan, berarti aku nggak berbakat, lalu berhenti. Jalan kedua, kamu bertanya, bagian mana yang kurang? Hook-nya, judulnya, retensinya, audiensnya salah? Kalau kamu memilih jalan kedua, kamu sedang memperlakukan kegagalan sebagai data. Dan itu cara orang tumbuh. Kadang tubuh juga ikut bicara. Saat mau mulai sesuatu, kamu tiba-tiba lemas, pikiran kosong, dada berat. Itu sering bukan capek fisik. Itu ketakutan yang belum kamu akui. Ketakutan yang menyamar jadi, nanti dulu. Dan pertanyaannya sekarang, sebagai obrolan jujur, kamu takut gagal karena takut rugi, atau takut kelihatan tidak sempurna? Karena kalau yang kamu kejar adalah kesempurnaan, kamu akan hidup dalam penundaan. Tapi kalau yang kamu kejar adalah pertumbuhan, kamu akan belajar menerima satu hal yang pahit, tapi membebaskan. Gagal bukan akhir. Gagal itu pintu masuk. Dan orang yang benar-benar tenang bukan yang selalu berhasil, tapi yang tetap berwibawa bahkan ketika jatuh, karena dia tahu, selama masih berani mencoba, dia belum kalah. Poin 5. Jalani dengan sederhana, temukan kejernihan dan ketenangan. Setelah kamu berani gagal, berani jatuh, dan tetap berdiri, biasanya ada satu hal yang mulai terasa jelas. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi soal satu pertanyaan yang diam-diam mengganggu. Kenapa hidup terasa makin ramai, tapi aku justru makin kosong? Karena anehnya, semakin kita mengejar banyak hal, semakin sulit kita mendengar diri sendiri. Di titik ini, kesederhanaan sering disalahpahami. Banyak orang mengira hidup sederhana itu tanda menyerah, tanda tidak punya ambisi, atau tanda, ya udahlah pasrah aja. Padahal kalau kita lihat lebih jernih, kesederhanaan justru sering jadi bentuk keberanian paling sunyi. Berani menolak yang tidak penting. Berani tidak ikut lomba yang tidak kamu daftar. Berani hidup tanpa harus membuktikan apapun setiap hari. Ada istilah yang cukup sering muncul dalam riset gaya hidup. Voluntary simplicity atau kesederhanaan yang dipilih secara sadar. Menariknya, beberapa studi menemukan bahwa gaya hidup seperti ini berkaitan positif dengan kesejahteraan psikologis, emosi yang lebih stabil, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Bukan karena hidup jadi sempurna, tapi karena hidup jadi lebih ringan dan lebih terkendali. Dan ini masuk akal. Karena yang membuat kita stres bukan hanya masalah besar, tapi tumpukan hal kecil yang tidak selesai-selesai. Biasanya kalau kita jujur, banyak kelelahan datang dari hal yang sebenarnya tidak wajib. Ikut perbandingan sosial yang tidak ada ujungnya, merasa harus selalu update, merasa harus selalu terlihat produktif, merasa harus punya banyak hal supaya dianggap berhasil. Padahal, ketenangan tidak butuh banyak. Ketenangan butuh ruang. Coba kita investigasi pelan-pelan. Kenapa orang sulit hidup sederhana? Salah satu jawabannya bukan karena tidak mampu, tapi karena takut terlihat biasa. Takut tidak dipilih, takut dianggap ketinggalan. Dan itu wajar, karena manusia hidup dalam standar sosial. Kita sering dinilai bukan dari siapa kita, tapi dari apa yang terlihat. Masalahnya, standar yang terlihat itu tidak pernah puas. Hari ini kamu beli sesuatu supaya merasa cukup. Besok muncul versi lebih baru, lebih mahal, lebih keren. Dan tanpa sadar, kamu jadi seperti bekerja untuk menjaga citra, bukan untuk menjaga hidup. Ini yang ironis. Banyak orang membeli hal yang tidak benar-benar dibutuhkan, demi mengesankan orang yang sebenarnya juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Lalu setelah itu stres karena cicilan, stres karena harus menjaga gaya hidup,
stres karena takut turun level, dan ujungnya bukan bahagia tapi capek. Kesederhanaan bukan antisosial. Kesederhanaan bukan menutup diri dari dunia. Kesederhanaan itu seperti menyaring air keruh. Kamu tidak menghilangkan airnya, kamu hanya membuang kotorannya. Dan kalau kamu mulai menyaring, kamu akan sadar, hidup itu sebenarnya tidak seramai itu. Yang membuatnya ramai adalah pilihan kita sendiri, yang tidak pernah berhenti menambah beban. Misalnya, kamu mulai dari hal kecil, memilih pertemanan yang tidak membuatmu lelah secara mental, mengurangi aktivitas yang hanya membuatmu sibuk tapi tidak berkembang, menata ulang prioritas, berhenti menjelaskan diri ke orang yang tidak berniat memahami. Kesederhanaan juga bisa berarti berhenti menyimpan terlalu banyak suara di kepala. Karena semakin banyak suara yang kamu dengar, semakin sulit kamu percaya pada keputusanmu sendiri. Dan ini bukan cuma soal mental. Tubuh juga ikut bicara. Saat hidup terlalu ramai, sistem saraf seperti terus dipaksa siaga. Kamu cepat lelah, mudah cemas, gampang tersinggung. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu banyak menerima input. Terlalu banyak hal masuk, terlalu sedikit yang benar-benar diproses. Makanya, saat hidup diperlambat, banyak orang bilang pikirannya jadi lebih jernih. Bukan karena mereka tiba-tiba jadi bijak, tapi karena energi mentalnya tidak bocor ke hal-hal remeh. Tapi kita juga harus realistis. Hidup sederhana bisa jadi sehat, bisa juga jadi pelarian. Ada orang yang bilang, aku hidup sederhana. Padahal sebenarnya dia takut mengambil risiko, takut tumbuh, takut bersaing. Jadi kesederhanaan dipakai sebagai tameng, bukan pilihan sadar. Jadi pertanyaannya bukan, apakah sederhana itu baik atau buruk? Pertanyaannya, kesederhanaanmu lahir dari kejernihan atau dari ketakutan? Karena kalau lahir dari kejernihan, kamu akan tetap berkembang. Kamu tetap punya ambisi, tapi ambisimu tidak liar. Kamu tetap bekerja keras, tapi kamu tidak kehilangan diri sendiri. Kamu tetap ingin maju, tapi kamu tidak menukar damai demi validasi. Dan biasanya orang yang hidup sederhana terlihat lebih berwibawa. Bukan karena dia sok suci, tapi karena dia tidak mudah digoyang. Dia tidak lapar pujian. Dia tidak panik ketinggalan tren. Dia tidak hidup dari pengakuan. Sekarang aku ajak kamu ngobrol jujur, pelan-pelan. Hal apa yang paling banyak menguras energi kamu akhir-akhir ini? Dan sebenarnya itu penting, atau cuma kebiasaan yang kamu pelihara karena takut dianggap kurang? Karena mungkin, ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari jauh-jauh. Ketenangan itu muncul saat kamu berani mengurangi. Poin 6. Latih kerendahan hati dalam hidupmu. Setelah hidup mulai kamu sederhanakan, biasanya ada satu perubahan halus yang terjadi. Kamu jadi lebih jarang terpancing, lebih jarang merasa perlu menjelaskan diri. Dan anehnya, semakin kamu tenang, semakin kamu sadar. Banyak keributan selama ini bukan datang dari masalah besar, tapi dari ego kecil yang minta dibela terus. Kerendahan hati sering terdengar seperti mengecilkan diri. Seolah-olah kalau rendah hati, kamu harus jadi orang yang selalu mengalah, selalu diam, selalu menelan semuanya. Padahal itu salah kaprah yang cukup mahal. Kerendahan hati yang sehat bukan merendahkan diri. Kerendahan hati itu kemampuan melihat diri secara akurat. Tahu di mana kamu kuat, tahu di mana kamu lemah, dan tidak perlu menutupi dua-duanya. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Kalau kita telusuri lebih dalam, banyak orang sulit rendah hati, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka takut. Takut tidak dihargai, takut tidak dipilih, takut kalah saing. Dan di dunia yang ramai dengan pencitraan, kerendahan hati memang terlihat seperti tidak menjual. Tapi justru disitulah kekuatannya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh penilaian. Orang yang rendah hati tidak sibuk mengejar tepuk tangan, karena dia tahu, tepuk tangan tidak pernah stabil. Hari ini dipuji, besok dilupakan.
Hari ini dianggap hebat, besok ada yang lebih viral. Kalau kamu menggantungkan harga diri pada itu, kamu akan lelah seumur hidup. Sekarang coba kita lihat fenomena yang sering terjadi. Biasanya kalau kita habis mencapai sesuatu, ada dorongan halus untuk pamer. Bukan selalu karena sombong, kadang karena kita ingin dianggap. Kita ingin ada yang bilang, wah keren. Dan itu manusiawi. Tapi masalahnya, kalau kamu terbiasa hidup dari validasi, kamu akan gelisah saat tidak dipuji. Dan tubuhmu biasanya jadi alarm paling jujur. Kamu jadi sensitif, mudah tersinggung, mudah merasa disepelekan. Bukan karena orangnya selalu salah, tapi karena egomu sedang lapar. Dan ini menarik, karena kerendahan hati itu bukan soal kata-kata, tapi soal respon. Orang yang rendah hati biasanya tidak reaktif. Saat dipuji, dia tidak mabuk. Saat dikritik, dia tidak runtuh. Dia bisa menerima masukan tanpa merasa identitasnya dihancurkan. Karena dia tidak menganggap kritik sebagai serangan pribadi, tapi sebagai informasi. Sikap seperti ini bikin seseorang terlihat lebih berwibawa. Bukan karena dia diam saja, tapi karena dia tidak panik mempertahankan citra. Kamu pasti pernah ketemu tipe orang seperti ini. Dia kompeten, tapi tidak ribut. Dia bisa, tapi tidak banyak bicara. Dia tahu kapasitasnya, tapi tidak merasa perlu mengumumkan. Dan anehnya, justru orang seperti itu biasanya lebih dihormati karena ada ketenangan yang terasa. Tapi kita juga harus realistis. Kerendahan hati tidak otomatis membuatmu aman. Ada orang yang memanfaatkan orang baik. Ada orang yang menganggap rendah hati sebagai silakan injak aku. Jadi kerendahan hati harus tetap punya batas. Kamu bisa rendah hati, tapi tetap tegas. Kamu bisa sopan, tapi tidak harus selalu setuju. Kamu bisa tenang, tapi tidak wajib membiarkan dirimu diremehkan. Misalnya ada orang yang mengkritik dengan nada merendahkan. Kamu tidak perlu balas dengan emosi. Kamu cukup bilang, aku terbuka dengan masukan, tapi kalau cara menyampaikannya seperti itu, aku tidak nyaman. Selesai. Tidak perlu debat panjang. Tidak perlu pembuktian. Kerendahan hati yang sehat itu bukan tunduk, itu kontrol. Dan ada satu sisi yang lebih sunyi, yang mungkin jarang dibicarakan. Kadang kita keras, kadang kita defensif, bukan karena kita benar-benar yakin, tapi karena kita takut terlihat salah. Padahal, mengakui salah itu bukan aib. Itu justru tanda kamu masih hidup, masih belajar, masih punya ruang tumbuh. Kerendahan hati membuat hidup lebih ringan, karena kamu berhenti memikul beban yang tidak perlu. Beban harus selalu benar, harus selalu menang, harus selalu terlihat hebat. Dan lucunya, semakin kamu berhenti mengejar kesan hebat, semakin kamu benar-benar jadi kuat. Tapi hati-hati juga. Ada orang yang pura-pura rendah hati, tapi sebenarnya sedang memancing pujian. Ini ironi sosial yang lucu sekaligus menyedihkan. Dia bilang, aku ini biasa aja kok. Sambil berharap orang lain menjawab, enggak, kamu hebat kok. Itu bukan rendah hati. Itu strategi halus mencari validasi. Jadi kita kembali ke pertanyaan inti. Rendah hati itu untuk apa? Kalau rendah hati membuatmu lebih terbuka, lebih tenang, lebih siap belajar, itu sehat. Tapi kalau rendah hati membuatmu menekan diri, takut bicara, takut punya pendapat, itu bukan rendah hati. Itu luka yang belum pulih. Sekarang aku ajak kamu mikir pelan-pelan, sebagai obrolan yang jujur. Kapan terakhir kali kamu merasa tersinggung? Bukan karena masalahnya besar, tapi karena egomu merasa tidak dihargai. Karena kalau kamu bisa melihat itu, tanpa membenci diri sendiri, kamu sedang melatih salah satu kekuatan paling langka. Tenang tanpa perlu menang terus. Poin 7. Waspadai bahaya dari keberuntungan. Setelah kamu belajar hidup lebih sederhana, biasanya ada satu hal yang mulai terasa. Kamu jadi lebih tenang bukan karena hidupmu makin mudah, tapi karena kamu berhenti mengejar hal-hal yang bikin batinmu gaduh. Dan lucunya,
Justru saat kamu mulai stabil, hidup kadang memberi sesuatu yang tidak kamu duga. Rezeki datang lebih cepat, kesempatan terbuka tiba-tiba. Nama kamu mulai dikenal. Hasil kerja kamu mulai meledak. Di titik ini, banyak orang mengira ini akhir dari perjuangan. Padahal seringkali, ini awal dari ujian yang lebih halus. Karena keberuntungan itu bukan selalu hadiah. Kadang itu jebakan yang sopan. Datangnya manis, tapi efeknya bisa bikin seseorang berubah tanpa sadar. Aku jelaskan dengan tenang. Keberuntungan yang datang terlalu cepat bisa menggeser cara kamu melihat diri sendiri. Kamu mulai percaya bahwa semua ini sepenuhnya karena kamu hebat. Dan disitulah masalahnya dimulai. Dalam psikologi kesuksesan, ada pembahasan menarik soal peran luck di balik hasil. Talenta dan kerja keras tetap penting, tapi banyak faktor besar juga dipengaruhi hal di luar kendali. Timing, jaringan, momentum, algoritma, keadaan pasar, bahkan sekadar kebetulan. Dan karena faktor-faktor ini tidak selalu terlihat, manusia punya kebiasaan klasik, menganggap hasil sebagai bukti kualitas permanen. Padahal, hasil kadang cuma tanda kamu sedang berada di momen yang tepat. Dan ini bukan untuk mengecilkan pencapaianmu. Ini klarifikasi yang netral. Mengakui keberuntungan bukan berarti kamu tidak pantas. Mengakui keberuntungan berarti kamu tetap waras. Sekarang coba kita lihat fenomenanya. Biasanya saat seseorang mulai naik, ada dua hal yang muncul bersamaan. Yang pertama, rasa senang. Yang kedua, rasa takut kehilangan. Karena saat kamu belum punya apa-apa, kamu cuma takut gagal. Tapi saat kamu sudah punya sesuatu, kamu takut jatuh. Kamu takut kembali ke titik nol. Kamu takut dianggap cuma kebetulan. Dan ketakutan ini sering lebih melelahkan daripada perjuangan awal. Bahkan ada bias kognitif yang sering muncul saat orang sedang dalam streak keberhasilan. Mereka merasa seolah-olah mereka sudah menemukan formula pasti, seolah-olah semua bisa dikontrol. Padahal bisa jadi itu hanya gelombang pendek yang kebetulan sedang berpihak. Akibatnya, kamu mulai memaksakan diri untuk mempertahankan standar yang bahkan tidak realistis. Kamu mulai overwork. Kamu mulai menumpuk target. Kamu mulai takut berhenti karena takut hilang. Dan tubuh biasanya lebih jujur daripada mulut. Ada orang yang kelihatannya sukses, tapi tidurnya rusak. Ada yang kelihatannya naik, tapi dadanya tegang terus. Ada yang kelihatannya menang, tapi pikirannya curiga ke semua orang. Ini yang jarang dibicarakan. Keberuntungan bisa membuat hidup lebih rumit. Bukan karena keberuntungan itu buruk, tapi karena keberuntungan mengundang ekspektasi baru. Dari orang lain, dan dari diri sendiri. Tiba-tiba kamu punya penonton. Tiba-tiba ada yang ingin dekat. Tiba-tiba ada yang ingin ikut bagian. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, mereka suka aku atau suka hasilku? Pertanyaan itu sunyi tapi berat. Disinilah keberuntungan jadi ujian batin. Apakah kamu tetap rendah hati atau kamu berubah jadi orang yang haus validasi? Apakah kamu tetap jernih atau kamu mulai merasa superior? Apakah kamu tetap punya batas, atau kamu mulai mengorbankan diri demi mempertahankan citra? Karena keberuntungan yang cepat sering membangunkan sisi gelap manusia. Ingin diakui terus, takut disaingi, mudah tersinggung saat dikritik, bahkan mulai memberi nasihat seolah-olah semua orang kurang usaha. Ini ironis, tapi nyata. Ada orang baru menang sedikit, lalu bicara seperti guru kehidupan. Seolah-olah hidup orang lain gagal karena kurang disiplin, padahal mungkin mereka hanya belum mendapat momentum yang sama. Makanya stoikisme mengajarkan satu sikap yang sangat dewasa. Jangan mabuk saat dipuji, jangan runtuh saat dicaci. Karena dua-duanya sama-sama bisa mengendalikanmu kalau kamu tidak hati-hati. Jadi kalau keberuntungan datang, apa strategi yang realistis? Pertama, akui bahwa itu gabungan antara usaha dan kesempatan. Kedua, jangan langsung mengubah gaya hidup terlalu ekstrim hanya karena hasilnya sedang bagus. Ketiga, jaga ritme.
Jangan memaksakan diri mempertahankan puncak setiap hari. Keempat, selektif soal lingkaran sosial. Tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Ini bukan paranoid, ini dewasa. Tapi kita juga perlu adil. Keberuntungan bisa jadi momen panen dari kerja kerasmu selama ini. Jadi tidak perlu merasa bersalah saat hidup memberi sesuatu yang baik. Yang perlu dijaga adalah cara kamu membawa keberuntungan itu, supaya tidak merusak karaktermu. Karena keberuntungan itu seperti angin. Dia bisa mendorong kapalmu lebih cepat, tapi kalau kamu tidak pegang kemudi, kamu bisa terseret ke arah yang salah. Sekarang aku ajak kamu diskusi pelan-pelan. Kalau besok hidup tiba-tiba memanjakan kamu, apakah kamu yakin kamu tetap jadi orang yang sama? Atau jangan-jangan, yang paling berbahaya bukan kegagalan, tapi keberhasilan yang datang terlalu mudah, lalu membuatmu lupa cara tetap tenang. Kesimpulan, sampai di sini, kamu mungkin mulai sadar. Ternyata, bersikap tenang seolah tak ada yang mengganggumu. Bukan soal gaya, bukan soal pura-pura kuat, apalagi soal jadi dingin. Ini soal keteguhan. Dan keteguhan itu jarang lahir dari hidup yang mulus. Keteguhan biasanya lahir dari fase yang tidak enak diceritakan. Dari hari-hari ketika kamu sudah berusaha, tapi hasilnya tetap kecil. Dari momen ketika kamu ingin menjelaskan diri, tapi kamu tahu itu tidak akan mengubah apapun. Dari situasi ketika kamu ingin marah, tapi kamu sadar marah tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah lelah. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang nyaman. Stoikisme mengajarkan cara tetap waras di hidup yang tidak selalu nyaman. Dan kalau kita tarik garisnya, semua poin yang kita bahas sebenarnya bertemu di satu tempat. Kemampuan memegang kendali atas respon diri sendiri. Kamu belajar mendengar lebih banyak, supaya kamu tidak dikendalikan impuls. Kamu belajar tidak tunduk pada komentar orang, supaya nilai dirimu tidak digantungkan pada opini. Kamu belajar menerima kemungkinan terburuk, supaya kamu tidak runtuh karena kaget. Kamu belajar tidak takut gagal, supaya kamu tetap bergerak meski tidak selalu menang. Kamu belajar hidup sederhana, supaya energi kamu tidak bocor ke hal yang tidak penting. Kamu melatih kerendahan hati, supaya kamu tidak diperbudak ego. Dan kamu waspada terhadap keberuntungan, supaya kamu tidak mabuk saat hidup sedang memihak. Semua itu bukan teori. Itu pola bertahan hidup yang rapi. Tapi ada satu hal yang perlu kita akui dengan jujur. Konflik batin tidak pernah benar-benar hilang. Yang berubah adalah cara kamu menanggapinya. Dulu kamu gelisah karena takut dikomentari. Sekarang mungkin kamu gelisah karena takut kesepian. Dulu kamu takut gagal. Sekarang kamu takut kehilangan apa yang sudah kamu bangun. Ini manusiawi. Dan di sini, ketenangan yang dewasa bukan berarti kamu tidak punya rasa takut. Ketenangan yang dewasa berarti kamu tahu cara hidup berdampingan dengan rasa takut, tanpa membiarkan rasa takut mengatur keputusanmu. Karena dunia ini memang bising, dan kadang yang paling mengganggu bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri yang tidak berhenti berdebat. Ada fenomena sosial yang menarik. Banyak orang justru menyerang orang yang tenang. Bukan karena orang tenang itu salah, tapi karena ketenangan bisa memantulkan kekacauan batin orang lain. Ada yang iri karena kamu tidak terpancing. Ada yang kesal karena kamu tidak mudah dikendalikan. Ada yang memancing reaksi karena mereka tidak nyaman melihat seseorang tetap stabil. Dan kalau kamu pernah mengalami itu, kamu tidak sendirian. Tapi sekarang kamu punya pilihan, ikut panas atau tetap jernih. Kamu tidak bisa mengontrol dunia agar lebih sopan. Kamu tidak bisa mengontrol orang agar lebih bijak. Kamu bahkan tidak bisa mengontrol nasib agar selalu baik. Tapi kamu bisa mengontrol satu hal. Bagaimana kamu merespon. Itu inti keteguhan. Dan di titik ini, aku mau kasih klarifikasi yang netral. Stoikisme bisa membebaskan, tapi bisa juga jadi jebakan kalau disalahpahami. Kalau kamu mengira stoik berarti menekan emosi, kamu akan jadi orang yang terlihat tenang tapi sebenarnya menumpuk ledakan di dalam. Itu bukan kuat. Itu menunda kehancuran. Stoik yang benar bukan mematikan emosi,
Stoik yang benar adalah memahami emosi, lalu mengarahkannya. Kamu tetap bisa sedih, tapi kamu tidak hancur. Kamu tetap bisa kecewa, tapi kamu tidak kehilangan kendali. Kamu tetap bisa marah, tapi kamu memilih kapan marah itu berguna, dan kapan itu cuma merusak. Dan biasanya, ketika kamu mulai tenang dengan cara seperti ini, tubuhmu juga ikut berubah. Napas lebih panjang, tidur lebih pulih, pikiran lebih jernih. Tapi tetap ada hari-hari ketika luka lama muncul lagi. Dan itu bukan kegagalan, itu proses. Ketenangan bukan garis lurus, ketenangan itu latihan yang diulang. Ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin bisa kamu bawa setelah video ini selesai. Sebenarnya, apa yang paling sering mencuri ketenanganmu? Apakah orang lain atau ekspektasi kamu sendiri? Karena kadang, yang paling melelahkan bukan dunia yang keras, tapi standar batin yang tidak pernah memberi izin untuk istirahat. Dan kalau hari ini kamu sedang belajar tenang, jangan terburu-buru ingin terlihat sudah jadi. Ketenangan itu bukan pencitraan, ketenangan itu kedalaman. Kamu tidak perlu menang di setiap percakapan. Kamu tidak perlu membuktikan diri ke semua orang. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk tetap layak dihormati. Cukup jadi orang yang bisa menjaga pusat dirinya sendiri. Sekarang aku lempar satu pertanyaan terakhir, buat kita diskusi seperti ngobrol. Kalau kamu benar-benar hidup tanpa perlu membuktikan apapun, hal apa yang akan kamu tinggalkan duluan? Karena mungkin disitulah pintu ketenanganmu berada.